Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nasta'in ala umuri waddin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasahbihi. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ibu Dr. Hajah Laksminarti SHMH, yang kami hormati Kepala Biro Administrasi dan Akademik, Bapak Dr. Haryadi ML, yang kami hormati Dekan dan Kapolda di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, beserta seluruh mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan Universitas Muhammadiyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi penomoran ijazah nasional. Tak lupa salat dan salam kita curahkan ke Nabi besar Muhammad SAW hingga yaumil akhir. Baik, tanpa berpanjang kata, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Biro Administrasi dan Akademik kepada Bapak Dr. Haryadi MSc, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang suaranya. Suaranya hilang, Irma. Suara Pak Haryadi hilang. Tes. Nah, sudah, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Hajah Laksminarti SHMH, yang kami hormati rekan-rekan dari Biro Administrasi Akademik Palangkaraya. Juga di sini hadir juga yang kami hormati Bapak dan Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan tentu saja yang berbahagia saudara-saudara UMR yang telah kami undang. Ya. Jadi kami pada hari ini sengaja mengundang saudara-saudara sekalian untuk mengikuti sosialisasi tentang PIN, ya, PIN yaitu untuk mahasiswa semester 4, diploma semester 4, dan seterusnya. Kemudian yang S1 itu yang semester 6 dan seterusnya, dan yang S2 yang sudah memulai mengambil tugas akhir atau skripsi atau tesis, ya. Kenapa hal ini penting untuk kita sosialisasikan, ya? Mengingat bahwa saat ini pemerintah melalui Kemendikbud itu memberlakukan sistem penomoran ijazah nasional, apa yang kita singkat dengan istilah PIN, ya, PIN, penomoran ijazah nasional. Nah, sistem ini sudah diwajibkan, dan kita UMPR itu telah melaksanakan sistem ini sejak sejak semester 1991, jadi tahun 2019 semester ganjil, ya. Dan kita telah melakukan ini 3 kali yudisium. Jadi selama 3 kali yudisium kita sudah menerapkan sistem PIN ini, ya. Nah, adapun ini, ya, itu sebenarnya suatu proses yang dilakukan melalui sistem, ya, melalui suatu aplikasi yang dimiliki oleh Kemendikbud untuk menghasilkan nomor ijazah. Jadi nomor ijazah yang nanti akan Anda peroleh itu akan dikerjakan oleh mesin, oleh sistem yang
sistem itu adalah sistem milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi sejak 3 kali wisuda yang lalu kita UMPR itu tidak lagi mengeluarkan nomor ijazah. Sekarang digunakan oleh Kemendikbud, yaitu melalui penomoran ijazah nasional atau PIN. Ya. Dan kemudian karena kita sudah menerapkan sistem PIN ini, maka secara administrasi akan banyak hal-hal baru yang harus kita penuhi yang barangkali lebih ketat dibanding ketika kita belum melaksanakan sistem PIN ini ya, karena ini terkait dengan pihak Kemendikbud ya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya mungkin masih ada mahasiswa yang lulusnya melebihi batas maksimal studi, itu masih mungkin karena penurunan ijazah itu dikeluarkan oleh UMPR. Tapi sejak 3 kali disusun ini kita tidak bisa lagi demikian ya. Jadi mahasiswa itu memiliki batas maksimum studi ya. Contohnya untuk S1 itu kan maksimumnya 14 semester ya, 14 semester. Sehingga kalau seorang mahasiswa itu melewati dari masa studi 14 semester untuk S1, maka secara otomatis nomor ijazah nasional itu tidak bisa keluar ya. Dengan kata lain ya DO ya selama mahasiswa itu melampaui batas maksimal dari masa studi. Oleh karena itu pada saudara-saudara yang sekarang sedang mengambil tugas akhir dan mungkin masa studinya itu hampir mendekati masa studi maksimum, itu agar secepatnya untuk menyelesaikannya ya, karena ini yang mengerjakan PIN itu bukan kita lagi, saya ingatkan lagi, bukan kita, tetapi sistem Kemendikbud. Ya, kita tidak punya kendali sama sekali ya. Dan ini sudah terjadi ya. Ini saya kasih tahu saja, bukan maksudnya apa-apa, tapi untuk pembelajaran kita semua pada yudisium ini, periode sekarang ini, itu ada satu mahasiswa yang nomor ijazah nasionalnya itu tidak bisa keluar. Disebabkan karena yang bersangkutan itu melampaui masa studi maksimal, yaitu 15 semester, sehingga mesin atau sistem tidak bisa mengeluarkan nomor ijazah. Ya, dan perlu diingat sistem di Kemendikbud untuk masa studi S1 mencapai 14 semester itu termasuk cuti juga dihitung. Ya, jadi yang cuti itu juga harus diperhatikan bahwa cuti itu juga dihitung sebagai masa studi oleh sistem ya. Sistem tetap menghitungnya ya, sehingga untuk para mahasiswa yang masa studinya itu hampir mendekati limit, terutama ya batasnya, itu harap diperhatikan baik-baik ya, karena ini jangan sampai nanti menjadi sia-sia usaha Anda sekolah atau kuliah di kampus kita ya. Kemudian pemerintah kenapa menggunakan sistem ini? Karena ini pertama, ya pemerintah ingin memberikan penghargaan bahwa setiap mahasiswa itu memiliki ijazah yang terdaftar di database Kemendikbud ya. Kemudian selain itu sistem PIN ini juga sangat bermanfaat kelak ya bagi Anda maupun bagi lembaga-lembaga yang menggunakan atau ingin mengecek ijazah yang diperoleh oleh setiap lulusan itu dapat dicek di sistem yang secara online disediakan oleh Kemendikbud ya, gitu ya. Jadi itu ya hal-hal yang perlu kita tekankan. Mungkin nanti secara teknisnya itu ya. Kebetulan di sini Mbak Irma yang tadi sebagai MC itu juga merupakan orang yang paling tahu secara teknis urusan tentang PIN ya di sistem Dikti ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang sangat teknis silakan langsung tanya ke Mbak Irma yang tadi juga berlaku sebagai MC ya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Semoga sosialisasi ini nanti akan bermanfaat terutama bagi calon-calon lulusan dari UMPR. Sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haryadi. Baik, acara selanjutnya yaitu arahan dari Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kepada Ibu Dr. Hajah Laksminarti SHMA. Disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, yang sama-sama kita hormati Kepala BAA dan jajarannya, yang sama-sama kita banggakan tentu saja adalah para mahasiswa yang berhadir di ruang Zoom ini. Tadi disampaikan dengan jelas oleh Kepala BAA terkait pentingnya penomoran ijazah nasional. Saya ingin menekankan begini, karena PIN ini menggunakan format penilaian tertentu ya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, maka hari ini urgent sekali bagi para mahasiswa untuk ya betul-betul memaknai apa yang disampaikan nanti oleh teman-teman BHA ya terkait PIN ini. Karena kalau tidak Anda akan rugi sendiri. Titik seperti itu ya. Ini penting untuk diketahui. Itu yang pertama. Nah, kenapa PIN ini penting? Ini kalau secara kelembagaan, karena dia sifatnya nasional, tentu saja adalah untuk nih biar mahasiswa ditambah wawasannya ya. Menekankan pentingnya, kita kan selama ini seperti disampaikan Kepala BHA tadi, menomori sendiri ijazah. Begitu ya Pak Haryadi ya? Betul Pak? Benar, benar. Nah, tapi di 3 yudisium ini kita tidak bisa lagi karena sistemnya ini sudah diambil alih oleh Kemendikbud. Jadi sistem ini bukan kita yang pegang. Yang pegang itu pemerintah. Sehingga mahasiswa yang di masa studinya itu ada 15 semester seperti disampaikan Pak Pala tadi, maka itu tidak bisa di yudisium. Jadi itu yang diperhatikan oleh mahasiswa. Nah, tujuan secara kelembagaan adalah kita selama ini mengetahui ya, ijazah itu karena dinomori sendiri oleh perguruan tinggi, dia menjadi bisa saja terbit ijazah palsu. Betul ya, teman-teman ya? Tidak pernah kuliah, duduk-duduk di bawah pohon karamunting, ya, bayar puluhan juta, wisuda. Betul? Tidak punya ilmu, rektor aja tidak kenal dia, dosennya siapa tidak kenal, mahasiswa siluman. Betul? Dapat ijazah. Pasti ini bukan rahasia umum lagi kan? Pasti semuanya sudah tahu. Betul teman-teman ya? Nah, itu pertama mengapa PIN ini diadakan untuk mencegah praktek tersebut. Karena ijazahnya di penomorannya secara nasional, maka tidak bisa lagi perguruan tinggi menerbitkan ijazah secara sembarangan. Nah, yang kedua itu adalah memastikan ijazah itu diterbitkan oleh perguruan tinggi yang legal. Apa artinya legal? Memiliki akreditasi, gitu ya. Nah, makanya kita ini berjuang akreditasi kita tuh harus dari C ke B. Kenapa? Untuk mahasiswa bisa diwisuda, ya, bisa diterbitkan ijazahnya karena tadi sudah memiliki legalitas sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang sah, gitu ya, yang bisa menerbitkan ijazah, gitu ya. Terus juga untuk memastikan, ya, kenapa PIN ini penting? Memastikan perolehan ijazah itu telah sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, gitu ya. Memastikan perolehan ijazah itu sesuai, karena kita seperti diketahui bersama kita ini perguruan tinggi Muhammadiyah ya, kompetensi kita tuh keunggulan kita tuh jelas dibanding perguruan tinggi yang bukan Muhammadiyah. Kita aja bukannya melaksanakan tridharma tapi catur dharma. Pernah dengar ya? Bedanya Muhammadiyah. Kita keunggulannya tuh di Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kalau mau ikut yudisium syaratnya harus lulus baca tulis Al-Qur'an. Nah, itu menunjukkan kompetensi. Itu masuk standar. Harus lulus TOEFL, harus lulus komputer, harus lulus bahasa Inggris. Nah, itu keunggulan kita, karakteristik keunggulan kita tuh di situ, ya. Jadi, penomoran ijazah ini secara nasional memastikan bahwa ya perolehan ijazah itu telah
sesuai dengan standar nasional. Kenapa? Nah, itu kalau bagian teknisnya nanti ada ya, kenapa itu sesuai standar nanti secara teknis itu dijelaskan oleh Mbak Irma ya. Nah, yang selanjutnya ya, kenapa PIN ini penting juga untuk memastikan kesesuaian antara ijazah yang diterbitkan itu oleh perguruan tinggi dengan yang terdaftar di laman sipil. Nanti istilah-istilah tersebut juga lebih teknis nanti akan disampaikan oleh Mbak Irma. Dan yang terakhir itu adalah memastikan keabsahan nomor ijazah. Karena kita tidak menerbitkan sendiri ya, nomor yang terbit itu adalah yang nomor yang absah seperti itu ya. Nah, sehingga teman-teman nanti kalau secara teknis di anuan mahasiswa nanti bisa ngecek sendiri ya Firma. Mencek sendiri misalnya dia ini kurang SKS-nya bisa ketahuan kan? Nanti hari ini kita akan langsung praktek. Nanti, nah itu diperhatikan teman-teman mahasiswa sekalian ya. Kalau SKS-nya misalnya untuk S1 itu 144 SKS. Nah, kita pernah pengalaman ya Bu Irma, karena kita ini daftar peserta yudisium itu harus, dulu kan kita tidak perlu lapor L2 Dikti. Sekarang enggak. Semua data mahasiswa yang akan yudisium itu kita laporkan ke L2 Dikti. L2 Dikti itu adalah istilah pengganti Kopertis ya teman-teman ya. Nah, L2 Dikti itu akan memverifikasi sehingga data itu betul-betul harus valid. Nah, dalam verifikasi ini L2 Dikti akan mencari ini apakah SKS-nya memenuhi, apakah mata kuliahnya sudah ada nilainya semua. Itu semua jadi bahan perhatian. Kalau misalnya tidak dapat verifikasi dari L2 Dikti, maka Anda tidak bisa di yudisium. Nah, itulah ya pentingnya hari ini sosialisasi itu dimaknai dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil main HP ya, jangan sambil main hujan atau main game itu atau apa. Mbak Irma nanti sia-sia nanti menyampaikan ya. Saya aja meluangkan waktu, padahal saya ada beberapa agenda dengan Pak Rektor ya. Saya khususkan hari ini untuk mendampingi, gitu ya teman-teman ya. Diperhatikan betul-betul agar ujung-ujungnya itu pada saat yudisium Anda tidak mengalami kendala apapun. Nanti yudisium dengan elegan, pada saat wisuda bangga orang tua, berfotoan gitu ya. Sukses gitu, selesai. Kamu harus mengakhiri apa yang kamu mulai. Kamu mulai apa? Mendaftar jadi mahasiswa, maka kamu akhiri menjadi sarjana, gitu ya. Oke, mahasiswa sekalian, jadi diperhatikan nanti kalau misalnya bagaimana ada kesalahan, bagaimana cara memperbaiki, dicermati nanti seperti itu karena secara teknis hari ini akan disampaikan keseluruhan. Bu Irma, sosialisasi hanya hari ini ya? Betul Ibu, hari ini. Cuma sekali kan? Ya. Nah, untuk yudisium itu. Jadi sekali lagi karena ini sangat penting dan berharga, maka dimaknai dengan sungguh-sungguh. Itu saja pesan saya ya Bu Irma dan khususnya mahasiswa sekalian. Saya akan bertahan sampai akhir Bu Irma. Bertahan sampai akhir di ruang Zoom ini akan mencermati bagaimana keseluruhan proses sosialisasi ini, bagaimana mahasiswa memaknainya akan saya kawal sampai akhir. Jadi dari saya cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Laksminarti SMH atas kesediaannya. Baik, saya akan share screen langsung saja ya, tidak biar waktu kita juga efektif. Saya akan langsung share screen saya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala BAA maupun Ibu Wakil Rektor 1 tadi, bahwa kita sudah menggunakan penomoran ijazah nasional. Nah, seperti ini. Jadi Kemendikbud mengeluarkan surat edaran itu pada tahun 2017 terkait tentang penggunaan PIN atau penomoran ijazah nasional dan sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Mungkin ya Ibu lebih dinyaringkan kurang jelas nyaring-nyaring gitu nah. Agak baik Ibu. Agak nyari-nyari soalnya kayak jauh tenggelam ya. Dinyaringin Ya, gimana Ibu sudah jelas sekarang? Sudah jelas ya. Baik. Saya semangat Irma.
Semangat Hir, nyari-nyari. Ya, tadi sudah Bu Laksmi menyinggung terkait sipil. Jadi sipil itu adalah sistem verifikasi ijazah secara elektronik yang nanti akan saya demonstrasikan seperti apa. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa PIN itu proses penambahan ijazah menggunakan sistem ya. Jadi bukan kita Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang menerbitkan. Sekali lagi itu produknya pemerintah. Kenapa PIN itu penting? Ya itu tadi, untuk supaya tidak ada tindakan pemalsuan ijazah, dan itu bisa kalian cek di mana saja, kapan saja, selama internet masih tersambung. Jadi bisa dicek, dan peraturan PIN ini kemudian dituangkan dalam Permen nomor 59 tahun 2018 oleh Kemendikbud. Nah, ini tadi sebagian juga sudah disinggung, bahwa proses pembelajaran selama kuliah harus sesuai dengan SNDikti terkait jumlah SKS, nilai mata kuliah, lama studi, akreditasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk minimal menempuh SKS, untuk diploma 3 itu ada 108 SKS. Ingat, ini minimal. S1 144 SKS dan S2 36 SKS dengan catatan semuanya sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh setiap program studi. SKS maksimal per semester yaitu 24 SKS yang di tempat kita yang akan ditentukan oleh IPK juga. Lalu untuk IPK wajib lulus berapa? Ternyata untuk diploma 3 harus lebih besar dari 2,0. Ini perlu kalian perhatikan baik-baik nanti ketika kita pengecekan data kalian di pangkalan data. Untuk S1 juga sama, harus lebih besar dari 2,0. Untuk S2 lebih besar dari 3,0. Nah, bagaimana untuk nilai mata kuliahnya? Untuk diploma 3 itu A, boleh, B+, B, dan D. Sama, untuk S1 juga sama. Hanya saja untuk nilai D itu maksimal 25% dari seluruh jumlah mata kuliah yang ditawarkan. Dan perlu diingat, itu bukan kelompok mata kuliah umum, seperti Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, ataupun Pancasila. Atau mata kuliah wajib institusi. Kita ada Kemuhammadiyaan 1, kemudian 2, dan lain sebagainya. Dan ingat, tidak boleh ada nilai E. Agak sedikit berbeda untuk S2. S2 minimal di C, dengan maksimal 20% dari SKS yang ditawarkan. Lalu untuk lama studi berapa lama? Itu untuk diploma 3 10 semester atau 5 tahun. S1 14 semester atau 7 tahun. S2 4 semester. Nah, perlu diingat, jangan sampai lebih. Kalau lebih seperti yang telah disampaikan oleh Kepala BA, sistem tidak akan bisa memverifikasi itu. Dan itu semua terhitung cuti ya. Jadi kalau tiba-tiba kalian tidak ada input mata kuliah, nah ini gunanya input. Kalau kalian tidak input di sistem, maka di pangkalan data pun kalian tidak akan aktif. Kalau tidak aktif, dia akan terhitung cuti ilegal namanya. Nah, kalau nomor ijazahnya. Nanti kita akan bisa cek. Nah, sekarang saya akan share terkait pangkalan data kita. Sebentar. Kalian bisa buka. Kalau mau ngecek sekarang, saya perlu satu NIM yang mau dicek datanya. Ada yang mau dicek kan sekalian di sini? Biar saya contohkan. Saya, Bu. Oke, satu orang saja dulu. Riki Kurnianto, coba. NIM-nya berapa, Riki? Riki Kurnianto, NIM-nya berapa? Riki Kurnianto, sebutkan NIM-nya. Dibacakan. 1853. Oke, sebelumnya tunggu sebentar, Ki. Kalian bisa buka ini dicek ya. Kalau bisa sekarang, nanti akan ada di link absen nanti. Itu kalian harus memasukkan berapa total SKS yang kalian hitung sekarang. Jadi buka pddikti.kemdikbud.go.id.
Oke, nanti akan muncul keyword untuk search seperti ini. Kalian bisa tuliskan NIM saja. Berapa tadi Ricky Kurniato sebutkan, bacakan? 1853 53 019 019 633. 633 tanpa titik. Oh, tanpa titik. Nah, ini ada yang namanya Ricky Kurniato. Kita tinggal klik. Oh iya, ada. Syukurlah kalau ada. Kalau nggak ada, kamu masih legal. Nah, tolong diperhatikan lagi, ada tidak kesalahan nama di sini. Karena kadang ijazah itu ada yang salah waktu pendaftaran di depan. Ya, di Baka waktu pendaftaran siswa baru, sepatu ada kesalahan ketik atau typo, ini penting kalian cek karena ijazah harus linear namanya dengan ijazah sebelumnya. Dasar pembuatan ijazah kita itu berdasarkan ijazah atau KTP dan akte lahir. Nah, tolong disamakan. Misalnya Ricky Kurnianto, program studinya ilmu komputer. Nah, ini kalau dia belum lulus akan terdata belum lulus. Nah, di sini kelihatan riwayat status kuliah. Nah, ini dia mulai tahun 2018 ganjil, artinya semester 1, genap. Nah, ini kalian hitung. Sampai sekarang kan sudah berapa SKS? Nah, coba Ricky, ini berapa SKS yang sudah kamu ambil ini coba dilihat. Mungkin kayaknya 100 lebih tuh, 105. 8, 10, ya 105 ya. Nah, nanti tugas kalian tiap semester ketika mau lulus ini wajib dicek. Jangan-jangan kalian input tapi mungkin ada kendala di sistem atau lagi gangguan karena kebanyakan input lewat handphone, ternyata data nggak masuk, nggak aktif, padahal kalian ikut kuliah misalnya. Nah, yang dirugikan siapa? Itulah gunanya nanti kalian ketika habis input mata kuliah, cek bukti inputnya, apakah sudah input atau belum. Kalau kalian input, otomatis nanti akan ada di sini. Lalu mau ngelihat nih, kira-kira nilainya udah sesuai atau enggak. Oh, ternyata di sini cuma melihat mata kuliahnya saja. Nah, ini mata kuliah yang sudah diambil oleh Ricky. Yang perlu kalian cek apakah ada mata kuliah yang cuti. Seperti itu. Ada yang sekarang yang memprogramkan di semester akhir KTI atau skripsi ada? Ada Bu. Oke, kita bisa cek ya lagi ya. Sandi, berapa NIM-nya Sandi Kawirian? 1724 1724 0185 0185 76. Iya, Sandi. Nah, kebetulan Sandi aktif terus ya. Ada yang tidak aktif? Baik, kita bisa kasih contoh. Pernah nggak aktif? Ada yang pernah nggak input nggak dari antara semuanya ini? Berapa orang nih semuanya yang hadir hari ini? Ada yang pernah nggak input? Ada Ir. Aku mau ngelacak Ir. Baik Bu Novi. Berapa NIM-nya Ibu? Angkatan 14 deh. Boleh. 1451. Ya. 01 berapa ya? Ntar dulu lupa aku NIM-nya. Angkatan 2015 deh. 14. Bentar aku cari ya. Bentar. Ini kan ada yang hilang-hilang. Sebentar ya, buka di BAA dulu, enggak hafal. Baik. Di Siakat karena dia itu ada yang kadang hilang. Bentar ya. Baik, sambil menunggu Ibu Nopi, ingat kalian bisa cek. Nah, sekarang kalian cek kalau ada kesalahan nama atau ada yang cuti atau seperti apa, silakan. Atau jenis kelaminnya mohon diperhatikan. Ya.
1451. Ya, Sudah, Ir? sudah Bu. 01 01 5341. 5341 5341. Tri Susanto. Hah? 41 ini terus ini 40 41. Ya udah enggak Oh, sorry. apa Sami Mawon. Nah, ini kebetulan aktif terus, Bu. Ada yang tidak aktif dong. Si 41 dong, Ir. Oke, 145101. Kayak tadi juga NIM-nya, tapi di belakangnya 41, Ir. Lupa, Bu. 01 53 Hmm. 01 53 41. 15341. Apakah diaktif terus ya? Nah itu. Aktif terus, Ibu. Hah? Dia Aktif kebetulan terus lah. ini. Hebat juga. Ada yang nggak aktif nih. Aduh, ada sih sebetulnya. Yang mau nggak aktif kah? Iya, jadi boleh. 5889, Ir. 145101 5889. 5889. Rasanya ada dia nggak aktif deh semester kemarin. Baik, loading ya, Ibu. Misalkan ada masalah gimana Bu melapornya Bu? Nanti akan kalian ngisi daftar hadir, di situ nanti disebutkan masalahnya apa. Atau nanti kita salah satu atau dua orang kita yang merasa ada salah kita cek dulu, nanti kita lihat apa permasalahannya. Oh iya Bu. Bentar ya, loading ini. Yang mau dicek boleh nanti di chat aja ditulis. Mana? Bentar Bu, masih loading karena banyak ini yang pakai Zoom. Medianya aktif ya? Medianya aktif. Mahasiswanya. Ya, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, nggak usah diisi. Kalau ada yang salah, kita lihat dulu apa yang salah. Kalau perubahan nama atau biodata diri, itu boleh ke BAA, ada syarat-syaratnya. Silahkan ke BAA langsung. Itu error. Ini Bu kayaknya Bu. Internet kita Bu. Bu izin Bu, boleh bertanya Bu? Iya boleh. Bu, untuk yang mahasiswa pindahan itu kan gimana Bu? Untuk ada kan mata kuliah yang diakuin tuh, apakah sudah terbaca di itunya Bu? Ya, untuk mahasiswa pindahan atau dari diploma itu kasus khusus ya. Jadi itu nanti akan adanya di sistem di feeder itu untuk verifikasinya sudah ada. Asalkan ketika pindah itu sudah melaporkan ke BAA konversi nilainya. Apakah Wahyu Dwi Samudra sudah melaporkan? Sudah Bu. Oke. Nah ini ada cuti ini. Punyanya si ini. Nah, kalau cuti dia akan terdata cuti. Nah, kita lihat nanti apakah total SKS punyanya Anita Kristi nanti itu mencukupi atau nanti ketika kita cek di PIN
itu akan eligible atau enggak eligible. Eligible artinya boleh dikeluarkan PIN-nya. Kalau tidak eligible, kita akan lihat apa permasalahannya. Oke, untuk sampai sini masih ada yang ditanyakan? Ada Bu di room chat, ada pertanyaan Bu. Oke, dari siapa nih tadi? Kalau untuk pengecekan PIN-nya, pengecekan data yang jadi Porlab-nya silahkan cek sendiri. Ibu kasih waktu. Nah, ini tadi di pddikti.kemdikbud.go.id. Silahkan. Yang bertanya tadi siapa? Saya Bu Yuna Ila Reskina. Gimana Yuna? Bentar Bu, saya baca lagi Bu. Ini Bu. Untuk mengambil mata kuliah semua yang ada di data itu tuh SKS-nya aja Kak Bu yang dihitung. Kan ada Ya, tuh beberapa mata betul. kuliah saya yang gagal gitu Bu. Ya, untuk mata kuliah gagal, asal sudah di request itu nanti akan ada. Nah, itu ngelihatnya nanti dari sistem operator. Jadi kalau ingin memastikan baik benar-benar, boleh ke BAA. Baik, Bu. Iya, betul. Nanti untuk kesalahan nama, itu boleh ke BAA, membawa fotokopi dan scan file ya, bentuk JPEG atau PDF, ijazah terakhir, KTP, KK, akte lahir, dan menyiapkan materai 10.000 satu lembar. Untuk lebih jelas, boleh ke BA juga. Kalau jumlah SKS yang salah, salahnya gimana? Zainab Zainab ada Zainab. Kalau ternyata sebenarnya ngambilnya itu 24 gitu semua, tapi yang tercatat cuma 17, 20 gitu, Bu. Cek di riwayat studi apakah sudah tercover semua. Misal gini, ini ya contohnya. Ganjil 2014 dia 19 SKS. Maka di riwayat studi silahkan dihitung yang ganjil 2014 sampai ganjil apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai berarti pas. Kalau itu sesuai sama yang input yang setiap semester gitu ya, Bu? Nah, tolong makanya lagi ketika penginputan hati-hati karena sinyal dan jaringan itu mempengaruhi. Ketika kalian input terlalu cepat, mengklik tanpa menunggu buffering-nya atau loading-nya selesai, lalu kalian klik mata kuliah yang lain, kemungkinan ke double. Ketika mata kuliah kalian ke double, itu sistem akan otomatis menghapus satu. Jadi kalau kehapus, kalian rencananya 24, ternyata kalian ke double, nah, itu sistem akan menghapus satu mata kuliah jadi kurang. Ada yang jadi 22 mungkin kalau dia 2 SKS. Jadi yang seharusnya kalian masuk 24 terdata sini udah 2. Nah, itu silahkan nanti kalau itu salah satu permasalahan bisa ke BA juga untuk pengecekannya ya. Karena itu harus di operator. Kalau ini kan bentuknya umum. Baik, Ibu, makasih. Nah, untuk Kasmiatun di semester 5 mengikuti tapi tidak di sistem input online. Tidak masuk atau memang input atau memang tidak klik selesai? Ini yang semester kapan? Semester 5, Bu. Sekarang semester berapa? Semester 6. Nah, untuk masalah klik 2 kali itu
seingat saya itu sudah tidak ada lagi klik 2 kali, klik selesaikan. Jadi ketika kalian input harusnya itu sudah masuk ke sistem. Jadi perlu diingat, data yang kami ambil untuk pelaporan itu adalah data yang masuk di database. Jadi ketika kalian mengklik satu mata kuliah, dia akan otomatis langsung masuk ke database. Jadi kalaupun kalian tidak klik selesai 2 kali, itu tetap masuk. Jadi kalau kalian merasa input terus nggak ada nilai, itu aneh. Pastikan apakah memang benar sudah input, pertanyaan saya. Kalau gitu bisa protes nggak, Bu? Gimana? Atau diperbaiki? Ya? Kalau diperbaiki, nah itu nanti akan kita akan koordinasi dengan pihak prodi terkait mata kuliah tersebut. Jadi nanti ada koordinasi dengan prodi, nanti seperti apa. Kalau dia mata kuliah ganjil, nanti mungkin akan diinputkan di semester ganjil. Kalau ternyata dia semester genap, nanti akan diinputkan di semester genap. Seperti itu. Jadi di semester berikutnya, bukan di semester yang tidak ada. Ini misal punyanya siapa tadi nih? Punyanya Kasmiatun, ternyata di semester 5 nggak ada, sekarang semester 6, berarti mau tidak mau di semester 7 harus diprogramkan kembali mata kuliah yang tidak ditempuh. Seperti itu ya. Berarti merekos ya, Bu? Nah, makanya Ibu bilang itu nanti kita akan koordinasi dengan fakultas atau prodi, seperti itu. Data TTL benar atau salah bisa ke BA. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Itu di web PD Dikti itu kan ada riwayat status kuliah, Bu. Itu yang terinput itu apakah semester yang sudah dilewatin apa gabung sama semester yang diinput ini? Soalnya yang punya saya kan sudah input sampai semester 6. Cuman Betul. Yang di riwayat status kuliah itu yang tercatat cuman sampai semester 5. Nah, jadi betul. Jadi kalau sedang berjalan itu belum ada di riwayat status kuliah. Jadi kalau ingin kalian di semester akhir atau semester 6 ingin mengetahui apakah total SKS saya sudah mencukupi atau tidak, kalian tambahkan dengan yang di bukti input. Misal di semester 5 itu sudah 100 misal. Semester ini 6 SKS misal. Nah, berarti kan sudah 106 seperti itu. Tambahkan manual saja karena untuk di pelaporan ketika semesternya masih berjalan, dia tidak akan muncul. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, enggak aku. Oke, untuk sampai ini saya kira cukup ya. Nanti kalau ada lagi, boleh nanti ditulis di ketika mengisi link absen. Bu Irma, mau nanya. Ya, Bu. Itu kan ada nama mahasiswa saya, si Sabrina. Kalau di kampus itu namanya 4 kata. Padahal ada lagi nama marganya. Itu terus gimana ya? Apa bisa berubah? Kalau misalnya di ijazah dia SMA itu memang panjang, ada 6 kata. Nah, pas yang di kampus ini terkat sisa 4 aja. Itu gimana? Kita merubah di sistemnya atau gimana? Iya, itu harus ngerubah di sistem Ibu Novi. Mahasiswanya silahkan untuk datang ke BAA, mengumpulkan syarat-syarat seperti scan dan fotokopi ijazah terakhir, akte lahir, KTP, KK. Nah, pastikan semua data itu sama juga, Bu. Nggak bisa satu beda. Jadi kalau mau dirubah, misalnya di KTP Sabrina, nanti di ijazah Sabrina apa, nah, itu nggak bisa, Bu. Ya, harus sama semua. Semua kan ya. Iya, betul. Soalnya kayak kemarin saya tanyain, yang di kampus aja yang timbul berubah sisa 4 kata. Kalau yang di lain-lainnya tetap 6, kayak gitu loh. Bisa, Bu, dengan membawa persyaratan. Oke. Baik, saya kira cukup ya untuk yang pengecekan di pangkalan data atau PD Dikti. Kita akan cek apakah PIN kalian itu nanti eligible atau tidak. Nah, ini yang bisa ngecek. Eligible itu artinya PIN kalian bisa terbooking atau bisa keluar nantinya. Sedangkan tidak eligible, nanti kita akan lihat ya seperti apa. Baik, saya akan coba
observasi nomor ijazah untuk semester ini, saya minta yang mau lulus di semester genap ini. Wow. Oke, ini ilmu administrasi negara. Oke. Nah, di sini daftar ketika saya mau ngebooking untuk prodi ilmu administrasi negara maupun prodi yang lain juga akan sama tampilannya sesuai eligible, yang artinya mahasiswa yang bisa dibookingkan PIN-nya atau diberikan PIN-nya atau nomor ijazahnya, dan mahasiswa yang tidak eligible. Nah, saya akan cek NIM yang ini punya siapa ini 1711 019058. Nah, Kiki ada Saputra itu eligible ya Kiki. Jadi PIN-nya nanti bisa, hanya saja ini SKS-nya masih 143. Nah, untuk bisa lulus itu kan minimal 144, tapi perlu diingat harus menyelesaikan semua mata kuliah yang ditawarkan program studi. Jangan kalian berpikir 144 ya udah, tidak seperti itu. Itu syarat minimal ya. Kalau ternyata program studinya memang 144 ya tidak masalah. Tapi kalau ternyata dari prodi mata kuliah yang ditawarkan itu 146, maka kan harus wajib 146. Nah, Kiki ada Saputra ada ya? Bisa dibookingkan nanti PIN-nya. Yang ngambil skripsi aja ya. Ya, dan ini hanya bisa diakses oleh operator. Ini kehutanan ya 61 ya. Sebentar. Nah, data ini akan kami cek lagi ketika kalian melakukan pendaftaran yudisium. Jadi ketika kalian membuat transkrip nilai, kami akan cekkan apakah kalian eligible atau tidak. Ya, ini kita coba cek kehutanan. (1761018961). Nah, sentra Riana Gilbert juga sudah memenuhi ya, hanya saja SKS-nya masih 139, sudah eligible. Nah, untuk menentukan dia apakah eligible atau tidak eligible tadi, itu sama seperti yang telah disebutkan di yang pertama saya sebutkan, SKS dan lain sebagainya harus memenuhi. Dan satu, NIK KTP wajib benar. Seperti itu. Ada lagi. Lacar kayak orang main ini. Lacar kayak orang main. Orang lagi. Kayak orang ngomong nih. Ya. Oh, sekarang hadir nih, Sir. Yang kono ki anak tulisan. Bentar ya.
Ya, untuk ini nanti akan diberikan ketika kalian pendaftaran yudisium ya. Jadi ini saya akan memberikan beberapa tadi aja. Daftar hadir ditanya yang sampai sekarang. Ingat ya, total SKS yang 144 untuk S1 itu minimal. Jadi kalau ternyata prodi kalian menawarkan SKS totalnya itu 147, maka kan wajib 147, bukan 144. Yang bisa dicek itu dari semester 6. Untuk eligible dan tidak eligible, kecuali yang dari diploma 3 seperti farmasi dan analis itu bisa dari semester 4. Yang perlu kalian pantau setiap semester itu data di pangkalan data ya. Oke, dari Aulia Budi Hidayatullah ya. Si diisi akad nilainya kosong. Di PD Dikti ada SKS. Ada SKS itu bukan berarti ada nilainya ya. Boleh di-share lagi link absennya. Baik, saya akan coba prodi yang lain ya. Oke, yang S2 boleh kita cek dulu. Ada yang S2 masih berhadir, biar kita cek. Yang dari S2 ada? Ada, Bu. Ada, minta tolong dicekkan, Bu. Ada, Bu. Oke. NIM-nya berapa, Bapak? NIM-nya 19. Sebentar ya, Pak. Sebentar. 19. 81. Sebentar, Pak. Ya. 1981 01 atau 02, Pak? 01. Berapa, Pak? 01 udah Bu. Sudah. 03. 03. Berapa? 74. Asep Saipudin. Nah, ini sudah 31 ya, SKS ya, Pak? Ya, Nah, betul. standarnya kan Bapak sudah tahu tadi ya, 36 ya, jadi masih kurang untuk di semester ini. Jadi ini sudah masuk ya, Pak, eligible. Iya, terima kasih, Bu. Ya, tinggal tesisnya aja lagi, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita akan cek berikutnya per prodi 1 orang aja ya. Bu, tolong cekkan SKS saya, Bu. Farmasi ada, farmasi yang sudah ngambil KTI? Ada, Bu. Bentar ya. Oke, nah berapa NIM-nya yang farmasi? Sebutkan salah satu orang aja. 1871. KTI ya? Iya, Bu. Oke. 1871. Ya. 019315. Nah, ini kamu masih salah ya, Aima Ivana Putri. Silakan ke BAL untuk memberikan fotokopi KTP-nya yang jelas. Baik, Bu. Saya perlu ingatkan lagi, ini akan bisa kita akan bisa ngecek ini ketika kamu melakukan pendaftaran yudisium. Jadi jangan khawatir yang hari ini tidak tercek ya. Jadi nanti masih bisa ketika kamu mendaftar yudisium, yang nanti kita akan cek kalau ada permasalahan terkait PIN ataupun itu kita bisa langsung tanggal. Ya, Bu. Ya, sebentar ya. Ibu, untuk SKS yang terdata di sini tadi itu SKS-nya yang udah dipastikan udah lulus gitu Kak Bu SKS-nya, Bu? Nah, untuk memastikan data yang kalian bisa lihat itu cuma total SKS, tidak bisa melihat apakah ada yang nilai yang kosong atau tidak. Sebentar ya. Saya coba login. Ya, halo Bu. Bu.
Satu-satu ya, sebentar. Jenis kelamin yang berbeda bisa datang ke BAA, betul. Ya. Halo, Bu. Ya, gimana? Ini kami perwakilan dari mahasiswa S2, Bu. Bisa ditolong dicekkan, Bu? Ini NIM saya, Bu. Bisa nanti Pak ketika sudah mau daftar yudisium. Tadi untuk perwakilan sudah ada. Oh, iya, iya. Oke, kita lanjut ke PAI. Ada yang dari PAI yang ambil skripsi? Mahasiswa PAI yang ambil skripsi ada? Ada Bu, saya Bu. Oke. Saya Bu. Ya, sabar. NIM-nya berapa? 17 Ya. 42 Ya. 0189 78. Ajang Nugraha. Nah, sudah mencukupi Ajang. Mungkin menyelesaikan skripsi di semester ini sudah. Oke. Next. Jadi Agroteknologi ada yang dari agrotek? Bu, saya yang Bu. Dari agroteknologi yang ambil skripsi? Ada yang dari agroteknologi? Ada Bu. Saya dari agroteknologi Bu, semester 4. Kalau semester 4 masih belum bisa? Ibu ekonomi Bu, ekonomi Bu. Semester berapa? Semester 6 Bu. Semester 6 kita coba ya. Karena kan yang semester 6-nya berjalan kan? Dia harus yang sudah dilewati sih. Berapa nih ya? 18 31 019. Belum ada. Karena masih yang semester 6-nya masih dilewati. Dia harus yang sudah menempuh. Harus yang sudah menempuh. Kalau masih dilewati masih belum ada. Oke. Dia ada. Ibu. Yang ngomong videonya diaktifkan ya. Ibu mau nanya Bu. Ya. Untuk yang semester 6 yang ngecek PIN itu gimana Bu? Gimana? Yang semester 6 ngecek PIN. Ngecek PIN, ngecek data di Parapdikti yang bisa. Ngecek PIN berlangsung semester 6-nya nggak bisa. Ibu. Tunggu ya satu-satu ya. Izin bertanya. Yang PGSD siapa? Mahasiswa PGSD? Mahasiswa PGSD ada? Ada Bu, saya Bu. Berapa NIM-nya? 1723 Ya. 01 Ya. 85 46. Bu Hadi, ya, sudah mencukupi tapi di 136 SKS. Ingat minimal 144, tapi tetap harus menempuh semua mata kuliah wajib program studi. Jadi yang apa yang ditawarkan di fakultas wajib diambil. Ya, Bu Hadi, karena setelah saya PGSD itu 146 atau 147 ya. Ibu maaf Bu. Kenapa? Tadi saya ngecek di link PD Dikti yang dari Ibu tadi. Itu status awal mahasiswa punya saya mengulang, Bu. Ntar ya kita cek. Prodi PGSD ya? Agrotek, Bu.
Agrotek. NIM-nya berapa? 18. 183101 019. 1831 019 538. 019 538. 538. Ini versi operator ya. Kalau versi kalian tadi cuma dia ya? Iya, iya Bu. Oke, nanti kita akan lihat ya ini ya datanya. Nanti silakan dia ini dituliskan ya di link apapun ya. Terus awal mahasiswa mengulang gitu ya. Iya Bu. Nima bisa cek feedernya nggak Nima? Gimana Bu? Nggak apa-apa. Oke, kita cek dulu ya untuk punya dia permasalahannya. Nah, ini dia masih sampai semester ini ya. Nilainya bagus-bagus aja nih. Suaranya tenggelam, Bu. Oke. Prodi PTI, ada PTI yang ngambil skripsi? Ada, Bu. Sandi, Bu. Satu orang saja. Ya, Ridwi, berapa NIM-nya Ridwi? 1724 Ya. 0189 Ya. 49. Kamu nggak eligible ini kenapa? Nah, kenapa itu, Bu? Nah, nih KTP-nya silakan nanti ya. Oh, KTP ya, Bu. Ya, nick-nya masih salah. Iya, Bu. Oke. Oke, lagi next. Assalamualaikum Bu. Mohon izin dari program studi ilmu komunikasi. Iya, sebentar ya, kita urut dulu. Teknik sipil ada? Teknik sipil ada, Bu. Tapi ada, Bu. Teknik sipil ada. Oke. Sabar ya. Iya. Oke, NIM-nya berapa? 1751 01 Ya. 8631. Dimas. Nah, oke, Dimas Ya. sudah 140 DSKS ya. Oke. Nah, jadi sudah eligible, hanya saja tetap harus menempuh mata kuliah yang sesuai ditawarkan oleh program studi ya. Baik, terima kasih, Bu. Teknik lingkungan ada? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, Bu, saya, Bu. Bentar, Bu lah, lagi sosialisasi, Bu. Yang udah Ibu izin skripsi atau dari udah melewati semester 6 ya? Udah ngambil skripsi, Bu, teknik lingkungan, Bu. Ya, sabar ya, satu-satu. Yang bertanya, Bu. Ya, sabar. Berapa NIM-nya dari teknik lingkungan? 1752 Ya, 01 8668. Sudah ya, Ci? 143 SKS. Oh iya, sebelum makasih, Bu ya. Sudah eligible. Tinggal tetap memenuhi mata kuliah yang diberikan oleh program studi. Oke, ada yang Ibu rasa cukup ya untuk yang ini, karena untuk pengecekan
PIN untuk eligible atau tidak eligible itu ketika kalian melakukan pendaftaran yudisium nanti akan diberitahukan. Nah, yang penting itu ketika kalian di Porlab tadi link yang saya kasih itu sudah memenuhi. Di sini ada yang mau dicek lagi nggak? Ada Bu, saya Bu. Dari mahasiswa ekonomi Bu. Saya Bu. Bentar ya, satu-satu ekonomi dulu. Bu. Administrasi negara Bu. Ya, sabar. Ekonomi NIM-nya berapa? 1722 0182 ya 95. Putri Yunani ya. Iya, Bu. Namanya udah pas Putri. Iya, Bu. Nah, ingat nanti ketika kalian mau daftar yudisium juga akan dapat print-printan ini ya. Print-printan ini nanti yang akan kami lihat kalau ternyata IP semester kalian di bawah 2, itu tidak akan bisa dihitung total SKS-nya. Nah, jadi pastikan kalian memang sudah mendapatkan nilai yang benar di KHS. Nah, nilainya bagus-bagus aja kok Putri Yunani. Satu atau dua orang lagi sebelum Ibu saya Bu. Ibu saya Bu. Yunaila Bu. S2 dong. Bu Yunaila Bu. S2-nya. Tadi laki-laki yang pertama tadi siapa? Yang tadi Saya Bu. Irwan yang pertama Bu. Ya, Irwan. Iya Bu, dari administrasi negara Bu. Oke, nilainya berapa Irwan? 18 Ya. 11 itu 02 02 03 ya. 43. Nah, ini oke aja, ini aktif terus ya. 5 semester sampai kita lihat semester ini aktif enggak? Nah, aktif ya. Nilainya bagus juga kok Irwan. Siap Ibu. Oke. Jinudin lagi Bu. Yang dari diploma 3 ada? S1. Farmasi, analis. Ilmu komunikasi Bu. Sebentar, farmasi analis ada? Ada Bu. Prodi apa? Farmasi analis. Farmasi Bu. Aduh. Oke, NIM-nya berapa farmasi? 18 Ya, 71 019 285. Aulia Dwi ya. Iya Bu. Nah, ini juga bagus aja kok. Oh iya Bu. S2 Bu. Oke, yang dari terakhir ya, yang dari komunikasi. Iya Bu, dari komunikasi. Yang dari program ilmu komunikasi. NIM-nya berapa ya dari ilmu komunikasi? 17 Ya. 12 018 Ya. 500. Oke, ini di atas 2,0 ya, masih bisa kita lihat nilai kamu di sini. Tidak ada D ya. Oh, ada E nih, KKN-nya belum selesai ya. Mana ini? Oh, menempuh kembali ya, diganjil kemarin. Iya Bu. Ya, oke. Mengulang. Ya, terpenuhi ya. Ya. Oke, untuk link absen sudah diisi semua. Nanti permasalahan-permasalahan yang kalian temukan, dituangkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya ada Bu, izin Bu. Ya. Izin bertanya Bu. Bukan untuk ngecek lagi ya, bertanya. Bukan, ya Bu, ada dong yang untuk. Iya, iya. Gimana? Siapa Bu? Untuk yang izin lama studi itu Bu. Bang, cepet Bang. Bang, cepet Bang. Zoom meeting aku Bang.
Itu yang mahasiswa nanya tuh di mute, nah suaranya jangan ganggu. Bu, saya izin bertanya, Bu. Bisa kan yang memut? Halo, Bu. Siapa? Yang bertanya, Bu. Nama siapa yang nanya? Oh, sudah. Suara Irma hilang, suaranya Irma. Iya, Ibu. Ya, ada jelas. Nggak nyaring ya, Ir. Total SKS di link itu sampai dengan semester ini ya. Total SKS di link absen itu, jadi yang di PD Dikti tadi dihitung, lalu ditambahkan sama yang semester genap ini. Bu, izin bertanya, Bu. Sebutkan nama jika ingin bertanya. Nama saya Ajang Nugraha, Bu, dari Prodipai. Saya sedang menyusun skripsi, Bu, dari nah, yang saya pertanyakan ini istilahnya apakah ada kesempatan untuk mengikuti yudisium di semester ini, karena kita melihat jadwal dari UMP ini kan pendaftaran yudisium paling lambat tanggal 17 Juli, sedangkan nilai biasanya keluar itu bulan Agustus. Nah, kalau misalkan kita mengikuti bidang skripsi di bulan Juni, istilahnya itu, apakah ada kesempatan untuk mengikuti yudisium, Bu? Kamu tinggal skripsi aja kan? Ya, dengan KKN, Bu. Nah, masalahnya untuk lulus itu semua nilai tidak boleh ada kendala. Jadi kalau ternyata kamu memang belum selesai, ya tidak mau harus nunggu di semester berikutnya. Oke, Bu. Bukan karena ini ya, tapi karena memang dari segi untuk PIN nanti juga tidak akan bisa tercover total SKS-nya. Jadi harus tetap memenuhi itu. Kalau nilai belum keluar berarti tidak bisa di-booking kan. Meskipun tadi eligible, tapi eligible-nya kurang kan? Cuma 143 SKS. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus menunggu lulus semua dulu, Bu, di semester ini. Betul. Atau nanti coba dikoordinasikan lagi. Yeah. Untuk permasalahan PIN dikosongkan atau gimana? Kalau tidak ada permasalahan, boleh dikosongkan atau dikasih strip saja. Oke, ada lagi? Ada, Bu. Sebentar ya. Oke, kalau semester 6 itu artinya 6 semester. Nah, kalau S1 itu maksimal 14 semester. Kalau kamu ternyata di selama 14 semester tidak lulus DO. Jadi tidak boleh lebih dari 14 semester. Begitu ya, Irwan. Siap, paham, Bu. Ya. Ada lagi? Ada, Bu. Ya, Tony ya. Ya. Ya, apa pertanyaannya, Tony? Cek PIN. Kalau tidak jelas suaranya boleh di chat saja. Cek PIN, Bu. Tidak ada pengecekan PIN lagi ya. Cek di Porlab Dikti aja, nanti di situ kelihatan. Silahkan dicek masing-masing. Saya izin bertanya. Iya, Daya. Ini Bu, saya kan di semester 3 udah input mata kuliah semua. Tapi pas saya cek tadi timbul kurang 1 mata kuliah, Bu. Kenapa kayak gitu? Ya, tadi seperti Ibu bilang, ketika kamu input mata kuliah, kemungkinan jaringannya belum selesai buffering atau loading, kamu udah klik mata kuliah lain. Otomatis mata kuliah sebelumnya itu nanti bisa ke double. Tapi itu Bu, pas saya cek di Siakat ada nilainya langsung itu sudah terpenuhi semua, Bu. Oke, kita cek ya. Namanya. Prodi apa? Daya Bu. NIM-nya berapa? NIM-nya 1923. Ya. 021955.
23 SKS. Kamu ngambil berapa SKS? 3 di semester 3, Bu. Iya, ini semester 3. Ambil 24 SKS, tapi yang di situ 23 aja, Bu. Oke, kita lihat. Mata kuliahnya sama nggak ini? Ada yang kurang? Perahan jika ya. Cium. Yang lain coba di-mute dulu, yang lain di-mute. Itu ambil pendidikan anak berkebutuhan khusus, perencanaan pengajaran, keterampilan sastra, konsep dasar, ilmu kealaman dasar, keterampilan berkomunikasi, ilmu mediahan 3, bahasa Indonesia kelas rendah, matematika kelas tinggi. Ada yang kurang? Ada yang kurang nggak, Daya? Boleh di foto nggak apa-apa. Gak tahu. Ahmad Jumaidi. Kalau ada permasalahan ya kita selesaikan gimana? Kalau ternyata tidak ada penyelesaian, otomatis kamu akan, kalau terkait mata kuliah, ternyata itu mata kuliah, misalnya kamu sekarang genap, lulusnya pengen di genap ini, di semester genap, ternyata mata kuliah genap ini kamu ada yang kurang mata kuliahnya, otomatis harus nunggu genap nanti lagi. Atau nanti silakan ada koordinasi lagi dengan pihak fakultas seperti apa. Apakah akan ada penawaran atau tidak dari fakultas, itu nanti akan dikomunikasikan kembali. Yang pasti kalau itu ternyata mata kuliah genap, harus diulang di genap atau diambil di genap. Kalau itu mata kuliah ganjil, harus diambil di ganjil. Seperti itu ya. Ada kurang mata kuliahnya, Kak, Bu? Ini mata kuliahmu. Yang dipunyamu. Ini bisa diulang lagi, Kak, Bu? Ada yang kurang? Ada yang pas saya input kan sudah semua, Bu, pas semua, benar semua, tapi di data saya ini, nah, Bu, kurang ya, satu. Yang di layar saya punyamu ada yang kurang nggak? Kamu lihat layar saya nggak? Iya. Nah, ini ada anak berkebutuhan khusus, perencanaan pengajaran. Ini ada yang kurang nggak mata kuliah ini? Karena kemungkinan satu aja, karena kan bedanya cuma 1 SKS. Beda kamu mungkin ngikut kurikulum baru, sedangkan di sini kurikulum lama. Tapi nilainya sudah ke cover semua ini. Yang penting mata kuliahnya tidak ada yang tertinggal. Ada yang ketinggalan nggak? Tidak ada, Bu. Oke, berarti aman ya? Iya. Oke, satu penanya terakhir sebelum saya akan menjelaskan tentang sipil sedikit. Satu penanya terakhir. Bu, mau tanya, Bu. Baik, silahkan. Marjuki ya. Bisa minta tolong cek akan penonton, Bu? Kalau ngecek-ngecek sendiri ya. Di pddikti.kemdikbud.go.id. Kalau nanti dicek semua, kalian orang berapa nih yang sekarang hadir, tidak bisa kecek. Untuk SKS yang di semester ini, kalau ada yang kurang itu udah nggak bisa lagi ya, karena sudah terlaporkan di Pangkalan Data Pusat. Ini contohnya punya si Daya. Nah, punya Daya ini kan, ini genapnya sudah masuk. Kalau udah masuk kayak gini nggak bisa ditambah-tambahin lagi atau dikurang-kurangin. Jadi, kenapa penting melakukan cek bukti input itu untuk ini, supaya kalau ada mata kuliah yang ternyata salah, kalau ada yang kurang, itu kelihatan. Mata kuliah sudah masuk di sistem, nggak bisa lagi ditambah-tambahin. Gitu ya, Elsa Yuniarti. Bu. Oke. Sudah ya, saya akan ke sipil sedikit. Jadi ketika kalian lulus nanti, akan ada namanya sipil. Sistem komunikasi ijazah secara elektronik. Itu kalian kalau sudah lulus bisa cek nanti di ijazah.kemdikbud.go.id. Data apa yang perlu dimasukkan? Nah, yang perlu dimasukkan, klik aja sini Universitas Palangkaraya. Tulis aja gitu.
Ibu, suara nggak jelas itu bisa di-mute nggak, Bu? Berisik sekali. Oh, sini nak. Tolong di-mute ya, yang lain-lain ya. Saya nggak bisa nge-mute satu-satu. Oke, jadi kalau kalian sudah lulus, supaya kalian tahu ijazah kalian itu asli atau tidak, di sini ngeceknya, di sivil. Seperti yang telah disebutkan oleh Ibu Wakil Rektor 1 tadi, kita supaya tidak ada yang namanya aspal, asli atau palsu, jadi ada namanya sivil, sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Kalian cuma perlu mengisikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ketik aja nanti keluar, pilih program studi. Contohnya saya punya yang sudah lulus ya, Dayanti ini. Bu, suaranya tenggelam. Masih nggak kedengeran? Kedengaran, Bu. Oke, ini contoh yang saya mau ngecek mahasiswa yang sudah lulus. Atas nama Heldayanti, prodinya farmasi, apakah dia terdapat di sivil? Nah, yang perlu kalian isi itu nanti universitasnya kita, tinggal dicari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, lalu pilih program studinya, ini tinggal di kursor aja ke bawah, nanti ada pilihannya. Jadi kosong ini bukan berarti nggak ada ya. Jadi ada pilih farmasi, nanti dia akan menyebutkan ini PIN-nya, PIN yang tadi kalian bisa, yang akan diberikan ke kalian. Atau di sini ditulisnya sebagai nomor ijazah. Kita tinggal kopikan itu, paste, lalu kita tinggal verifikasi. Nah, datanya ada. Berarti ijazah kalian asli. Karena sudah terverifikasi oleh sivil. Seperti itu. Saya rasa ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri untuk sesi pada hari ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri? Saya, Bu, mau bertanya tentang SKS, Bu. Ya. Itu, Bu, misalkan kan saya SKS sebelumnya di semester sebelumnya itu D, terus saya memperbaikinya semester sekarang nih A. Nah, itu tuh otomatis hapus yang D atau gimana, Bu? Kan sama-sama ada nilai tapi diperbaiki lagi gitu, Bu. Ya, nanti itu akan muncul di riwayat studi sini. Nah, kalau memang, makanya saya perhatikan kalau kalian kurikulumnya, kalau sekarang menggunakan kurikulum KKNI, itu sudah bagus, sudah enak. Jadi kalau ada yang nilainya satunya misalnya bahasa Indonesianya dulunya D, terus di-request jadi A, nanti yang muncul akan nilai yang bagus atau nilai yang A. Gitu ya. Seperti itu. Jadi nilai requestannya nanti akan muncul, yang jeleknya akan otomatis terhapus. Tapi kalau di sistem itu akan tetap terlihat supaya tahu bahwa kalian memang ada merequest mata kuliah itu. Ada lagi? Bu, izin nanya. Iya, Irwan. Irwan, Bu. Bukan kami semester 6 nih. Nah, semester 6. Kalau KKN nanti selesai, pembayaran SPP dan skripsi itu selesai, kira-kira kami yudisium itu tahun kapan ya? Apa tahun ini, apa tahun depan? Kapan? Untuk lulus itu minimal 7 semester. Dengan catatan semua mata kuliah, untuk S1 ya, dengan catatan semua mata kuliah sudah terpenuhi. Jadi kalau ternyata 7 semester mata kuliah belum terpenuhi, ya nggak bisa ikut yudisium. Oh ya, kan kami semester ini, Bu, semester 6. Tahun ini kan masuk semester 7. Kira-kira tahun ini Bu selesainya? Apa masuk tahun depan? Kira-kira skripsimu selesai atau enggak? Kalau skripsimu nggak selesai diganjel ini, ya berarti nanti genap. Kalau ternyata tahun tadi nggak selesai juga, ya tahun depan. Kalau nggak selesai juga, ya nunggu DO berarti. Oh iya. Iya, begitu ya.
Nah, di situ sudah dikasih tahu sama BA ya, salah perubahan data atau ada FT ijazah dan lain sebagainya. Silahkan ya. Ada lagi sebelum saya akhiri? Bu, terakhir Bu, nanya Bu. Saya Bu. Ya. Itu Bu, untuk SKS lagi Bu, kan kita nih ada yang namanya kurikulum baru ya Bu, SKS-nya Bu, atau ganti jadwal, tapi itu sama gitu loh isinya Bu. Misalnya yang terdahulu saya tuh mau ngulang kan, tapi kan beda lagi judul mata kuliahnya, itu gimana Bu? Beda SKS, beda apa sih? Kurikulum gitu Bu. Nah, sebenarnya kalau kalian masuk kurikulum lama, itu harusnya menyelesaikan dengan mata kuliah kurikulum lama. Mungkin kalau buat ada masih yang bertahan, dekan atau kaprodinya, kalau mahasiswa itu tersebut masuk ikut di kurikulum lama, selesaikanlah mata kuliah tersebut di kurikulum lama. Tidak boleh digabung dengan kurikulum baru. Karena dari pengkodean itu akan beda. Dan dari segi nanti di riwayat studi mahasiswa, nilai-nilai E itu ketika di nilai transkripnya dibuka, nah di sini ini akan kebaca E dan ini bisa dilihat semua oleh operator pusat, oleh gitu. Bisa kelihatan nanti. Ini rencana nanti kalau memang pemerintah jadi memunculkan nilai transkrip, karena kan yang sekarang kalian bisa lihat itu riwayat status kuliah sama riwayat studi. Nilai transkrip ini belum dimunculkan oleh pihak Kemendikbud. Kalau wacana ini terrealisasi, kalau kalian ternyata beda, akan muncullah nilai-nilai E, nilai-nilai D yang kalian request. Seperti itu. Nah, jadi memang harus sesuai dengan kurikulum. Tapi kalaupun ada perbedaan, itu nanti silahkan koordinasi dengan pihak fakultas atau program studi. Nanti biar bisa berkoordinasi dengan pihak kami di BAA. Seperti itu ya. Jadi silakan kalau kalian merasa ada yang berbeda kurikulum, koordinasi dengan pihak fakultas, biar pihak fakultas bisa mengkonfirmasi kepada kami di BAA. Seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup mewakili ya pertanyaan-pertanyaan semuanya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Wakil Rektor 1, Ibu, sebelum kita akhiri sesi pada hari ini. Ya, apakah masih bertahan? Oke, sepertinya Ibu Laksmi lagi ada kesibukan lain. Baik. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Jika ada permasalahan-permasalahan, silakan ke BAA untuk berkoordinasi ya. Kalau sudah benar semua, silakan. Untuk link absen jangan lupa supaya kami bisa memantau kalau memang ternyata ada kesalahan-kesalahan. Baik. Apa pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi? Tanda tangan. Tanda tangan bulak. Tanda tangan Bu WR. Oke, Yudisim gelombang kedua mulai bulan berapa Bu dibuka? Mungkin Bu Endah bisa bulan Juli. Di bulan Juni. Ya, insya Allah akan ada di bulan Juni. Untuk tanggal pastinya nanti akan ada pengumumannya ya. Nanti silakan kalian juga sering-sering buka website BAA ya. Oke, cukup ya? Sudah jelas semua ya? Ada yang nanya? Sudah, Bu. Untuk bagian yang untuk perubahan data, surat rekomendasi pimpinan itu yang mengeluarkan nanti BAA. Kalian cukup membawakan syarat-syarat dari poin 1 sampai dengan 6. Jadi, ijazah, KTP, transkrip, dan lain sebagainya itu di bawah ya. Bentuk file dan bentuk hard copy-nya. Baik, Ibu rasa cukup dulu. Ada tambahan dari BAA?
Oke. Marilah kita tutup acara sosialisasi pada pagi hingga siang hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi diisi ya. Iya, Bu. Siap.